minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tafsir Al-Ahzab. Ya, kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah, pemelihara semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Murah dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang telah dimurkai atas mereka, dan bukanlah jalan orang-orang yang sesat. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat ini pun dinamai Fatihatul Kitab, yang berarti pembukaan kitab, karena kitab Al-Quran dimulai atau dibuka dengan surat ini. Ia yang mulai ditulis di dalam mushaf dan dibaca ketika tilawatul Quran, meskipun bukan ia yang surat yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nama surat Al-Fatihah ini memang telah masyhur sejak permulaan nubuwat. Adapun tempat ia diturunkan, pendapat yang lebih kuat ialah yang menyatakan bahwa surat ini diturunkan di Makkah. Al-Wahidi menulis di dalam kitab Asbabun Nuzul dan As-Salabi di dalam tafsirnya riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata bahwa kitab ini diturunkan di Mekah dari dalam satu perbendaharaan di bawah Ars. Menurut satu riwayat lagi dari Abu Saibah di dalam Al-Musannaf dan Abu Nuaim dan Al-Baihaqi di dalam Dalailul Nubuwah dan As-Salabi dan Al-Wahidi dari hadis Amir bin Surabil bahwa setelah Rasulullah SAW mengeluhkan pengalamannya di dalam gua itu setelah menerima wahyu pertama kepada Khadijah, lalu beliau dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah. Maka beliau ceritakan kepadanya bahwa apabila ia telah mencil seorang diri, didengarnya suara dari belakangnya, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Mendengar suara itu aku pun lari, maka berkatalah Waraqah, "Janganlah engkau berbuat begitu, tetapi jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya itu." Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, maka datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, "Ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin," hingga sampai kepada waladdallin. Demikian hadis itu. Abu Nuaim di dalam Dalail meriwayatkan pula tentang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia berkata, tatkala pemuda-pemuda Bani Salamah masuk Islam dan Islam pula anak-anak dari Amir Jumawah, berkatalah istri Amir itu kepadanya, "Sukakah engkau mendengarkan dari ayah mereka sesuatu yang telah diriwayatkan daripadanya?" Anak itu lalu bertanya kepada ayahnya,
apakah agaknya riwayat tersebut lalu dibacanya Alhamdulillahirobbilalamin sampai akhir. Adapun kejadian itu ialah di Mekah. Ibnu Al-Anbari pun meriwayatkan bahwa dia menerima riwayat dari Ubadah bin As-Samit bahwa surah Al-Fatihah ini memang diturunkan di Mekah. Sungguh pun demikian, ada suatu riwayat yang diterima oleh perawi-perawinya dari Mujahid bahwa beliau ini berpendapat surah ini diturunkan di Madinah. Namun entah karena sengaja hendak mengumpulkan di antara dua pendapat, ada pula segolongan yang menyatakan bahwa surah ini diturunkan dua kali, pertama di Mekah kemudian diturunkan sekali di Madinah. Akan tetapi menjadi lebih kuat pendapat golongan yang terbesar tadi bila kita ingat bahwa sholat 5 waktu mulai difardukan ialah sejak di Mekah, sedangkan sholat itu dianggap tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Menurut hadis, tidaklah sah sholat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Jamaah dan Ubadah bin As-Sumir. Ia termasuk satu surat yang mula-mula turun, meskipun Iqra sebagai 5 ayat permulaan dari surah Al-Alaq yang terlebih dahulu turun, kemudian pangkal surat Ya Ayyuhal Mudatsir, kemudian itu pangkal surat Ya Ayyuhal Muzamil. Turunnya ayat-ayat itu tergolong terpotong-potong, tetapi satu surat lengkap. Maka Al-Fatihah sebagai surat yang terdiri atas 7 ayat ialah surat lengkap yang pertama sekali turun di Makkah. Di dalam surat 15 Al-Hijr ayat 87 ada disebut 7 yang diulang-ulang, sab'an minal matsani. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud ialah surat Al-Fatihah itu juga, sebab Al-Fatihah dengan ketujuh ayatnya ialah yang diulang tiap-tiap rakaat salat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Oleh sebab itu, Sab'ul Matsani adalah nama surat ini juga. Dalam surat 3 Ali Imran ayat 7 ada disebut Ummul Kitab, ibu dari kitab. Menurut Imam Bukhari di dalam permulaan tafsirnya yang dinamai Ummul Kitab itu ialah Al-Fatihah ini, sebab ia yang mula ditulis dalam sekalian mushaf dan mulai dibaca dalam sholat. Hanya Ibnu Sirin yang kurang sesuai dengan penamaan demikian. Dia lebih sesuai dengan dinamai Fatihatul Kitab saja, sebab di dalam surat 13 ayat Al-Ra'd ayat 39, surah 13 ya, jelas dikatakan bahwa Ummul Kitab yang sebenarnya ada di sisi Allah. Akan tetapi beberapa ulama lagi tidak keberatan menamainya dengan Ummul Quran, artinya ibu dari seluruh isi Al-Quran, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ia adalah ibu Al-Quran dan ia adalah Fatihatul Kitab dan ia adalah 7 yang diulang-ulang. Penulis tafsir Al-Kasaf menyebutkan lagi namanya yang lain, yaitu Al-Kaz, perbendaharaan, Al-Wafiyah yang melengkapi, Al-Hamd, puji-pujian, dan surat As-Salah atau salat. Menurut riwayat As-Salabi dari Sufyan bin Uyainah, surah ini pun bernama Al-Waqiyah, pemelihara dari kesesatan. Sebab itu mencukupi surah-surah lain, sedang surah-surah yang lain tidak mencukupi kalau belum bertali dengannya. Tetapi tadi ia diberi nama perbendaharaan, karena menurut riwayat Ali bin Abi Thalib ia diturunkan dari perbendaharaan di bawah ars.
Ia bernama melengkapi sebab seluruh syariat lengkapnya tersimpul di dalamnya. Ia bernama puji-pujian sebab dipangkali dengan puji kepada Allah, dan ia bernama surah salat karena salat tidak syah karena tidak dibaca. Kalau ia tidak dibaca, bila mana kita kelak telah sampai pada penafsiran isinya, dapatlah kita pahami bahwa segala nama itu memang sesuai dengannya. Apatah lagi pokok ajaran Islam yang sejati, yang menjadi ibu dari segala pelajaran, yaitu tauhid, telah menjadi isi dari ayat-ayatnya itu pertama sampai akhir. Tidak ada puji apapun macamnya puji untuk yang lain, hanya untuk Allah semata-mata. Di dalam ayat itu telah tersebut Allah sebagai Robbi, Rabbun, yang berarti pemelihara, pengasuh, pendidik, dan penyubur. Diikuti oleh ayat yang menyebut dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman yang maha murah dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Tampaklah betapa pertalian Khalik dengan makhluknya yang kelak di dalam Al-Quran akan diuraikan berulang-ulang. Kemudian pokok ajaran utama dari Al-Quran ialah tentang hari pembalasan, hari kiamat, hari berbangkit dari hal surga dan neraka. Semua ini telah tersimpul dalam ayat Maliki Yaumiddin yang mempunyai hari pembalasan sebagai kesempatan ibadah kepada Allah, dan tidak ada ibadah buat yang lain, yaitu isi yang sejati dari tauhid. Maka datanglah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Untuk mencapai ridho Allah, Allah menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh. Lalu Allah mengutus Rasul-Rasul yang membawa syariat dan memimpin kepada manusia sebagaimana menempuh jalan itu. Isi Al-Quran yang ini tersimpul dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Al-Quran itu berisi kabar yang menggembirakan bagi yang taat dan patuh, kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat, yang di dalam istilah agama disebut wa'ad. Ini telah terkandung di dalam ayat Siratal lazina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atasnya. Kemudian Al-Quran pun memberikan ancaman siksaan dan azab bagi orang yang lengah dan lalai, kufur dan durhaka, yang disebut wa'id. Maka tersimpul pula lah kata Al-Quran ini pada ujung surah tentang orang yang makhdub, terkena murka Allah, dan orang yang zalim, orang yang sesat. Demikian pula Al-Quran menceritakan kepada umat-umat yang telah terdahulu yang telah binasa dan hancur karena dimurkai Allah, dan diceritakan juga kaum yang sesat dari jalan yang benar. Itu pun telah tersimpul dalam kedua kalimat maghdubi dan dolin itu. Menilik yang demikian itu dapatlah kita pahami apa sebab Al-Fatihah itu disebut Umul Kitab atau Fatihatul Kitab, yang pada pembukaan telah disimpul isi dari 114 surat yang mengandung 6.236 ayat itu. Kemudian ada pula penafsir yang berkata bahwa seluruh Al-Quran dengan surahnya yang 114 dan ayatnya yang 6.236 ayat itu semuanya telah tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Dengan peninjauan tersebut di atas tadi, dapatlah penafsiran demikian itu kita terima. Namun di antara mereka melanjutkan lagi. Dia berkata bahwa surat Al-Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang maha murahnya Allah kepada hambanya dan kasih sayangnya, sehingga diutusnya Rasul, diwahyukannya kitab-kitab suci, disediakannya surga bagi yang taat dan ampunan bagi yang taubat. Penafsiran ini masih juga dapat kita terima, akan tetapi setengah penafsir
itu melanjutkan lagi. Kata Bismillahirrahmanirrahim tersimpul dalam huruf ba, alif ba pada permulaan Bismillah. Selanjutnya lagi ada mereka yang berkata bahwa huruf ba pangkal Bismillah itu pun tersimpul dalam titik huruf ba itu semua. Sampai huruf ba dan titiknya itu penafsir itu tidak mau mengikuti lagi, sebab itu bukan lagi penafsiran yang berdasarkan ilmu, tetapi sudah satu khayal. Apa sebab? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab mempunyai 23 huruf, di antaranya huruf kedua yaitu al-ba atau huruf ba dalam istilah Latin. Namun kalau membacanya secara tunggal ialah al-ba dengan ditekan sedikit ujungnya sehingga berbunyi ada hamzah. Maka menurut undang-undang bahasa Arab dan ejaannya barulah sebuah huruf berarti apabila ia telah dirangkaikan dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain, dan khusus pada huruf al-ba baru ia berarti dengan setelah ia diberi baris bawah kasrah dan dirangkaikan dengan satu kalimat yang bersifat isim nama. Misalnya, hai Muhammad, yang berarti dengan Muhammad, billahi dengan Allah, atau bismillah dengan nama Allah. Cobalah pikirkan bagaimana akan tetapi diterima apabila dikatakan bahwa seluruh Al-Fatihah terkumpul ke dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim terhimpun seluruhnya pada huruf al-ba. Dan tidak dapat diterima pula kalau dikatakan bahwa huruf al-ba itu terkumpul pada titiknya dan yang ada di bawah itu, yang berarti seluruh isi Al-Quran yang terdiri atas 114 surat mengandung 6.236 ayat itu terhimpun semuanya pada satu titik. Bukan sembarang titik, tetapi titik ba yang di bawah itu. Bagaimana akan disimpulkan ke sana, bagaimana baik di zaman Rasulullah SAW maupun di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, ataupun selanjutnya setelah Utsman bin Affan memerintahkan membuat mushaf Al-Iman sebagai mushaf yang resmi sampai sekarang. Pada ketiganya itu huruf al-ba belum lagi bertitik. Huruf-huruf Al-Quran termasuk huruf al-ba barulah bertitik di zaman pemerintah Abdul Malik bin Marwah, Khalifah kelima Bani Umayyah, atas buah pikiran daripada wali negeri Irak Al-Hajjaj bin Yusuf. Adapun memberinya berbaris fathah, dhammah, kasrah, tanwin dan sukun terlebih dahulu daripada memberi titik. Yang memberikan berbaris itu ialah Abdul Aswad Ad-Du'ali atas perintah wali negeri Basrah Zayed di zaman Khalifah Bani Umayyah yang pertama, sahabat Rasulullah SAW, Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh sebab itu, penafsiran seperti demikian bukanlah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Al-Quran dan hadis, serta dirayah atau riwayat ahli tafsir yang mu'tamad. Ia hanya satu khayal yang dapat pelemahkan kata, tetapi tidak akan bertemu dari mana sumbernya kalau hendak dicari dengan seksama. Tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, tentang ini agak panjang juga pembicaraan di antara para ulama. Banyak bismillah di permulaan Al-Fatihah dan bismillah di permulaan sekalian surat Al-Quran, kecuali pada permulaan surat Barah at-Taubah. Yang jadi perbincangan ialah apakah bismillah permulaan surah itu masuk ke surah atau di luar surah. Pembicaraan tentang ini selanjutnya telah menjadi sebab pembicaraan pula.
wajibkah imam membaca bismillah itu dengan jahar, suara keras pada salat yang jahar maghrib, isya dan subuh, atau membaca dengan sir, tidak dikeraskan pembacaannya, melainkan alhamdulillah selanjutnya saja, atau tidak dibaca sama sekali, dan hanya langsung mengeraskan Al-Fatihah, supaya lebih mudah peninjauan kita tentang perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana keislaman itu. Terlebih dahulu kita kemukakan titik-titik pertemuan. Semuanya tidak ada selisih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada tertulis dalam surat 27 An-Naml, yaitu ketika Maharani Bilqis, raja perempuan dari negeri Sabah, menerangkan kepada orang-orang besar kerajaan bahwa dia menerima sepucuk surat dari Nabi Sulaiman yang tertulis dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan titik pertemuan paham mereka yang kedua menurut ajaran Rasulullah SAW sendiri sekalian surat Al-Quran ayat yang 114 surat kecuali surat Barah, Tabah, semuanya mulai menuliskannya dengan bismillah. Itu selengkapnya menurut yang tertulis di ayat 30 surat An-Naml itu. Maka mushaf pertama yang ditulis oleh penulis yang diketuai oleh Zaid bin Sabit atas perintah Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu adalah menurut yang diajarkan Nabi, pakai bismillah di awal permulaan surat kecuali Bara'ah atau At-Taubah. Dan mushaf Sayyidina Utsman bin Affan pun ditulis dengan cara demikian pula, semua pakai bismillah kecuali Bara'ah. Tentang bismillah ada di permulaan tiap-tiap surat kecuali surat Bara'ah atau At-Taubah. Tidaklah ada perselisihan ulama. Yang diperselisihkan ialah terletaknya di pangkal surat itu menjadikan ia termasuk dalam surat ataukah sebagai pembatasnya dengan surah-surah yang lain saja, atau ia menjadi ayat tunggal sendiri. Golongan terbesar dari ulama salaf berpendapat bahwa bismillah di awal surat adalah ayat pertama dari surat itu sendiri. Begitulah pendapat ulama salaf Mekah, baik fuqahanya atau ahli qiraah. Di antaranya ialah Ibnu Katsir dan ulama Kufah, termasuk dua ahli qiraah terkemuka, Asim dan Al-Kisai, dan sebagian sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in di Madinah, dan Imam Syafi'i di dalam fatwanya yang dalil baru. Demikian pula pengikut-pengikut beliau, dan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad pada salah satu di antara dua katanya. Demikian pula kaum Al-Imamiyah dari Syiah. Demikian pula dirawikan daripadanya ulama sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah, serta ulama tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair atau Az-Zuhri dan Ibnul Mubarak. Alasan mereka ialah karena telah ijma seluruh sahabat Rasulullah SAW dan yang datang sesudah mereka berpendapat bahwa bismillah itu wajib ditulis di pangkal setiap surat kecuali di pangkal surat At-Taubah. Dikuatkan lagi dengan larangan keras Rasulullah SAW memasukkan kalimat-kalimat lain yang bukan termasuk di dalamnya, sehingga Al-Quran itu bersih dari yang bukan wahyu. Adapun kalimat amin yang jelas-jelas diperintahkan membacanya oleh Rasulullah sehabis selesai membaca walad dolin, terutama di belakang imam ketika salat zahar. Lagi tidak boleh dimasukkan atau dicampurkan ke dalam Al-Quran, khususnya Al-Fatihah ketika menulis mushaf. Apatah lagi menambahkan Bismillahirrahmanirrahim di pangkal setiap surat kecuali surat Bara'ah, atau memang ia bukan termasuk surat itu. Pendapat mereka ini dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim
di dalam sahihnya yang menerima dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW telah diturunkan kepadaku tadi satu surah, lalu beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau sangat banyak, maka salatlah engkau kepada Tuhan engkau dan hendaklah engkau berkorban, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau itulah yang pantas yang putus keturunannya. Di dalam hadis ini jelas bahwa di antara Bismillahirrahmanirrahim dibaca senapas dengan surah yang sesudahnya. Di sini berlakulah suatu kias, yakni surat Inna Atoina yang paling pendek, dan beliau membaca senapas dengan Bismillah sebagai pangkalnya. Apatah lagi Al-Fatihah yang menjadi ibu dari segala isi Al-Quran, dan apatah lagi surah-surah yang panjang. Sebuah hadis lagi yang dirawikan oleh Ad-Darukutni dari Abu Hurairah berkata dia bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu membaca Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya ia adalah ibu Quran dan 7 yang diulang-ulang, sedang Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayatnya. Demikian pendapat dan alasan pendapat dari ulama-ulama yang berpendirian bahwa Bismillah di pangkal tiap-tiap surat termasuk dalam surat itu sendiri, bukan terpisah dan bukan pembatas di antara satu surat dengan surat yang lain. Akan tetapi satu pendapat dari Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surat ini ialah ayat tunggal, diturunkan untuk menjelaskan batas dan pemisah, jangan tercampur aduk di antara satu surah dengan yang lain. Yang berpendapat begini ialah Imam Malik dan beberapa ulama Madinah, Imam Al-Auza'i dan beberapa ulama di Syam, dan Abu Amir serta Yakub dari Basrah. Ada pula satu pendapat tunggal dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu bahwa pada Al-Fatihah sajalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat, sedang pada surah-surah yang lain tidak demikian halnya. Oleh karena masalah ini tidaklah mengenai pokok akidah, tidaklah kita salah jika kita cenderung pada salah satu pendapat itu. Mana yang lebih dekat pada penerimaan ilmu kita sesudah turut menyelidiki. Adapun bagi penafsir ini, terlepas dari menguatkan salah satu pendapat di dalam menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim pada pembukaan Al-Fatihah, kami jadikan ia ayat pertama menurut hadis Abu Hurairah yang dirawikan oleh Ad-Darukutni itu, dan tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim di muka Al-Fatihah itu disebut sebagai satu ayat pembatas dengan surah yang lain, karena tidak ada surat lain yang terlebih dahulu daripada surah Al-Fatihah. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim yang pada Al-Fatihah inilah yang kita tafsirkan lebih luas, sedangkan Bismillah yang 112 surat lagi hanya akan kita tuliskan terjemahannya saja, sebab tentu saja membosankan kalau sampai 113 Bismillah ditafsirkan dan 114 dengan Bismillah dalam surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis dalam surat An-Naml. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat.